Halo guys, seperti biasa hari ini kita bakal ngelanjutin lagi alur cerita dari Jenderal Licik paling manipulatif. Bagi kamu yang bingung, bisa tuh ke playlist kita Jenderal Licik paling manipulatif, atau kamu bisa klik link playlist yang ada di deskripsi. Untuk kamu yang udah setia nonton di obrolan isekai, terima kasih banget. Dan sekarang ayo kita masuk ke kisah Jenderal Licik paling manipulatif part 7. Di video sebelumnya, Lee Kyung tuh yang masuk ke dalam isekai masih terus beradaptasi. Sekarang dirinya tuh berada di dalam dungeon bersama semua orang. Mulai dari orang yang dia percaya seperti Dogu, Hayan, dan Kim Hyung Sun, sampai orang yang ingin dia musnahkan yaitu kelompok dari Jung Jin Ho. Di tengah perburuan dalam dungeon ini, Lee Kyung tuh sebenarnya udah mencoba memancing supaya Jung Jin Ho mengeluarkan kekuatan sihir. Sayang, pancingan Lee Kyung dengan ngebuat monster berapi tuh nggak berhasil. Tapi Lee Kyung tuh tetap untung guys. Si raja acting ini tuh berhasil ngemanipulasi semua orang dengan wajah sedih dan air mata buaya miliknya. Dia tuh malah terlihat seperti korban dan bukan pelaku yang membuat salah satu anggota Jung Jin Ho dimakan monster. Nah sekarang semua kelompok tuh telah selesai dengan masalah yang ada. Persiapan eksplorasi dungeon pun langsung dimulai. Sebelum berangkat melakukan eksplorasi lanjutan, Hayan tuh masih aja memeriksa keadaan Lee Kyo. Hayan sampai nangis-nangis dan bilang akan balas dendam secepatnya. Saking marahnya Hayan, dia tuh bahkan memunculkan wajah menyeramkan lagi. Dengan wajah ini, Lee Kyung tentu saja khawatir banget. Makanya tuh Lee Kyung menenangkan Hayan karena kalau Hayan menyerang kelompok Jung Jin Ho lebih dulu, maka kelompok Lee Kyung yang bakal dirugikan. Nah Lee Kyung tuh sekarang sadar kalau dia adalah target utama dari tim Jung Jin Ho. Dia juga sadar kalau sebentar lagi dia tuh bakal menjadi target serangan. Tapi Lee Kyung tuh nggak takut. Dia bahkan udah merencanakan provokasi apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Nah provokasi berikutnya itu ditujukan pada Soku. Lee Kyung tuh tahu banget kalau pria berkacamata ini terobsesi banget dengan Hayan. Ya emang sih paling gampang tuh ngeprovok orang yang jatuh cinta. Karena jatuh cinta itu emang bikin gila. Nah Lee Kyung tuh langsung saja bersender pada Hayan dan pura-pura masih lemah. Ya hal ini tuh emang disengaja. Tapi Lee Kyung malah terpleset dan masih sempat ditangkap oleh Hayan. Adegan ini tuh lebih kayak Lee Kyung ini bertukar posisi sama Hayan. Tapi itu nggak penting guys. Hal paling penting sekarang itu adalah Soku yang terprovokasi maksimal. Pria berkacamata ini sampai speechless. Apalagi Lee Kyung tuh terus memprovokasi Soku dengan berganti-ganti gaya. Udah kayak orang yang mau foto prawedding. Soku yang menerima provokasi berlebihan dari Lee Kyung tuh malah melakukan gerakan tambahan. Soku bilang kalau Hayan pasti capek. Jadi Soku tuh mau menggantikan memapah Lee Kyung. Di sini Soku salah besar guys. Hayan mah nggak capek. Hayan tuh kegirangan kalau dekat-dekat sama Lee Kyung. Jadi Hayan menyuruh Soku untuk diam dan mengurus urusannya sendiri. Soku lagi-lagi kena mental sampai gemeteran. Tidak lama kemudian, setelah berjalan menyusuri dungeon yang ada di sana, sekarang tuh mereka semua kembali dihadang oleh para monster. Pertarungan tentu saja nggak terelakkan. Lee Kyung kemudian bilang pada Hayan untuk berhenti memegangnya. Hayan tuh diperintahkan harus ikut bertarung dengan Dogu dan Kim Hyung Sun. Hayan sebenarnya tuh nggak mau meninggalkan Lee Kyung karena Lee Kyung emang dari tadi acting lemah. Tapi Lee Kyung kemudian meyakinkan Hayan kalau dia bakal baik-baik aja dan bakal terus istirahat. Ya itu sih yang diucap oleh mulut Lee Kyung ya. Tapi dia itu punya rencana lain setelah Hayan pergi. Setelah Hayan meninggalkan Lee Kyung tuh mematangkan rencananya. Dia bakal ngeprovokasi Soku sampai Soku tuh berani menyerang Lee Kyung. Lee Kyung tahu kalau serangan Soku ini nggak akan terlalu mematikan karena emang Soku tuh lemah. Kalau rasa sakit sih udah pasti ada, tapi kalau sampai mati ya enggak juga. Nah apalagi Lee Kyung tahu kalau Hayan punya item yang bisa membuat Hayan menggunakan healing magic. Di sini Lee Kyung itu udah mantep dengan rencananya. Lee Kyung kemudian mendekati Soku. Sedetik kemudian Lee Kyung mengeluarkan senyum menyebalkan miliknya dan bilang kalau Soku tuh pasti cemburu kan? Lihat Lee Kyung dekat-dekat dengan Hayan. Ya jelas dong, pria kacamata yang tadi tuh
panas terbakar api cemburu langsung terprovokasi. Sokwu tuh beneran menyerang Lee Ki-young tanpa ampun. Rencana Lee Ki-young udah jelas berhasil. Tapi dia tuh nggak nyangka kalau rasa sakitnya bakal sepedih dan sesakit itu. Lee Ki-young sempat nyesel dengan rencana ekstrim yang telah dia lakukan. Tapi karena udah berhasil, Lee Ki-young tuh tinggal teriak-teriak aja supaya semua orang sadar. Nah, saat semua orang berbalik, semuanya tuh jelas melihat kalau Sokwu telah menyerang Lee Ki-young. Sokwu ternyata nggak takut dengan pemandangan tersebut kalau dia ketahuan. Sokwu bahkan membocorkan rencana Jung Jin-ho. Sokwu dengan bangga bilang kalau dia berhasil melakukan perintah memusnahkan Lee Ki-young. Di sini Jung Jin-ho panik banget karena Sokwu malah membocorkan niat jahat dari kelompoknya. Jung Jin-ho yang panik kemudian maju dan tampak ingin menyerang Sokwu. Lee Ki-young tahu hal ini tuh bakal terjadi karena Jin-ho tuh tentu tidak ingin ambil resiko untuk ngelawan Kim Hyung-sun. Tapi semua udah diperhitungkan oleh Lee Ki-young. Dia yakin sebelum Jung Jin-ho sampai di Sokwu, maka Kim Hyung-sun sang pahlawan itu bakal menghentikan Jung Jin-ho. Dengan begini kelompok Jin-ho bakal dimusnahkan oleh Kim Hyung-sun. Lee Ki-young dengan semua strateginya kali ini emang kelihatan cemerlang banget. Sayang banget sih, Lee Ki-young tuh lupa ngehitung satu hal, yaitu keberadaan Jae-jeon. Jae-jeon yang dari tadi memang mau menyelesaikan Lee Ki-young itu muncul dan menyerang Lee Ki-young dari belakang. Disinilah tuh Ki-young langsung ambruk karena tidak menyangka bakal diserang dari belakang. Setelah Lee Ki-young ambruk, Sokwu dan Jae-jeon tentu saja senang. Di sisi lain ada Hayan yang memegangi pria idamannya tersebut. Hayan mulai histeris melihat Lee Ki-young terluka parah. Saat Lee Ki-young terluka parah, semua orang tuh mulai mendekati, termasuk Jung Jin-ho. Jung Jin-ho yang panik dari tadi mau mencuci tangannya dengan menyerang Sokwu dan Jae-jeon. Sayangnya saat serangan Jung Jin-ho akan mengenai dua orang itu, Kim Hyung-sun tuh muncul dan menepis serangan tersebut. Jung Jin-ho sekarang makin panik karena Kim Hyung-sun tuh secara pribadi bakal melawan dia. Nah, dua pelaku utama dari insiden ini yaitu Sokwu dan Jae-jeon tentu saja galau. Dia mau diserang Jung Jin-ho, jadi itu tentu saja menggambarkan mereka udah dibuang. Makanya Jae-jeon tuh menyarankan agar dia dan Sokwu kabur saja dari sana. Rencana ini emang kedengaran rasional kan untuk mereka berdua, tapi siapa sangka Sokwu belum mau kabur. Sokwu bilang kalau dia mau menyelesaikan Lee Ki-young dengan tangannya sendiri. Setelah itu dia baru mau menyusul Jae-jeon nantinya. Jadi Jae-jeon pun kabur sendirian karena perkataan Sokwu. Saat Sokwu akan menyerang Lee Ki-young tuh udah dikerumuni oleh Hayan dan juga Doggu. Keduanya jelas khawatir banget kalau Lee Ki-young itu selesai di sana. Lee Ki-young tuh sebenarnya guys masih sadar, tapi dia ini pura-pura menahan rasa sakit supaya actingnya tuh sempurna banget. Dia tahu tuh Hayan bakal menggunakan magic healing padanya. Ya betul aja, perhitungan Lee Ki-young ini udah tepat. Hayan dalam sekejap menggunakan sihir penyembuh untuk menyembuhkan si Lee Ki-young. Lee Ki-young itu sampai salut karena bukan cuma luka luarnya yang sembuh, giginya yang tadi copot itu bahkan ikut kembali. Masalah luka Lee Ki-young sekarang udah selesai. Sekarang tinggal Sokwu nih yang jadi masalah. Pria kacamata ini langsung menerjang semua orang. Dia merasa itu bisa memusnahkan 3 orang di depannya. Ya tapi itu sih perasaan dia doang ya. Sokwu ini langsung aja dihajar oleh Doggu lalu pingsan dengan mudah. Masalah Sokwu sekarang juga udah selesai. Nah, Lee Ki-young yang tahu masalah utamanya udah selesai kemudian menyelesaikan masalah lain, yaitu serangan dari para monster. Dengan item yang dimilikinya, Lee Ki-young tuh menggunakan sebuah mana shield untuk melindungi dirinya dan juga Doggu. Doggu yang ada di sana emang aman banget, tapi dia juga khawatir karena baru sadar Hayan tuh malah menghilang. Di sini Lee Ki-young tidak sekhawatir Doggu. Lee Ki-young beralasan kalau dia melihat Hayan bersembunyi di tempat aman. Padahal Lee Ki-young tuh tahu bener kalau Hayan pasti sedang mengejar Jae-jeon. Nah, Doggu yang tinggal bersama Lee Ki-young mengungkapkan kekesalannya. Pria besar ini tuh menangis dan kesal pada dirinya sendiri. Menurut Doggu, Lee Ki-young tuh hampir selesai nyawanya karena Doggu nggak cekatan menjadi perisai bagi Lee Ki-young. Ya, Lee Ki-young jelas tuh menenangkan Doggu. Nah, dengan tangisan Doggu dan rasa bersalahnya ini, Lee Ki-young tuh malah seneng banget. Siapa yang nggak seneng? Perasaan Doggu ini udah jadi garansi Lee Ki-young itu dapat perisai seumur hidup.
Dari tempat Lee Kyung kita pindah bentar ke tempat Jaejon. Jaejon tuh udah kabur dengan kecepatan maksimal, bukan kepalang, sambil kesal setengah mati. Jaejon marah karena sudah jelas telah dibuang oleh Jung Jin Ho. Bukan cuma itu, dia tuh tidak punya kesempatan untuk melihat akhir dari Lee Kyung. Nah, di tengah Jaejon terus bergerak sambil menggerutu, dia tuh tiba-tiba saja terjatuh. Betul sekali, kakinya itu lepas kayak Lego karena ulah seseorang. Ya siapa lagi kalau bukan cewek andalan kita, yaitu Hayan. Nah, Hayan yang sampai di sana udah marah besar. Hayan bilang kalau dia dari tadi memburu Jaejon dan karena sekarang udah ketangkep, Hayan bisa membereskan semuanya dengan cepat. Hayan tuh tanpa basa-basi ngebuka mulut Jaejon dan memasukkan sihir angin ke dalamnya. Jaejon emang kedengaran minta ampun, tapi Hayan sih nggak peduli. Hayan tuh cuma peduli sama Lee Kyung yang terluka karena Jaejon. Hayan di sana untuk ngebalas Jaejon dan membuat pria ini membayar 10 kali lipat. Makanya Hayan tuh menikmati banget Jaejon teriak-teriak sampai Jaejon enggak bergerak. Ya bisa dibilang Hayan ini emang udah nggak logis kalau persoalan Lee Kyung. Mantap deh Hayan. Lalu dari kondisi Jaejon dan Hayan kita balik ke tempat Lee Kyung. Dia tuh udah selesai guys mengikat Sokwu yang baru aja sadar. Lee Kyung terus ngeprovokasi Sokwu di sini. Lee Kyung tuh bilang kalau dia berterima kasih pada Sokwu yang ikut dalam jebakannya. Sokwu sebenarnya tuh bisa selamat dan tidak dibuang Jung Jin Ho andai saja si Sokwu ini nggak bodoh dan temperamen. Sokwu lah yang menghancurkan semua rencana Jung Jin Ho. Padahal Lee Kyung tahu Jung Jin Ho pasti sudah memperingatkan Sokwu untuk tidak bertindak ceroboh. Tapi apa mau dikata, Sokwu malah terprovokasi karena ilusi cintanya pada Hayan. Ya padahal guys, Hayan kan gak suka sama Sokwu ini. Nah, Sokwu yang ngedengar hal ini tentu saja sangat marah. Sokwu bilang kalau dia melepas ikatannya, maka Sokwu bakal menyerang Lee Kyung dan membuat Lee Kyung langsung ke alam baka. Nah, perkataan Sokwu ini tentang mau mengakhiri Lee Kyung jadilah yang sekarang dimanfaatkan oleh Lee Kyung. Lee Kyung tuh mengambil pembenaran di depan Dobgu untuk menyelesaikan si Sokwu ini. Lee Kyung berdalih itu tuh perlindungan diri. Kalau dia nggak menyelesaikan Sokwu sekarang, maka Sokwu lah yang bakal menghancurkan Lee Kyung sendiri. Dengan begini Lee Kyung untuk pertama kalinya mengotori tangannya untuk menyelesaikan seseorang. Ya sebelumnya Lee Kyung tuh emang pernah melihat orang selesai di dalam dunia tersebut, tapi bukan dia yang secara langsung melakukannya. Namun sekarang saat Sokwu berakhir semuanya tuh beda. Sokwu diselesaikan dengan tangan Lee Kyung sendiri. Nah, saat Sokwu berakhir, sebenarnya tuh guys kita punya pelajaran berharga dari si mas-mas kacamata ini. Andai aja tuh Sokwu ini nggak melecehkan Hayan, andai dia nggak suka menjilat, dan andai dia tuh nggak bodoh dan temperamen, Sokwu tuh jelas masih bisa selamat kayak orang lain. Jadi buat kita semua tuh tolong banget nih guys buat ngehindarin sifat-sifat dari Sokwu tadi ya, supaya kalian tuh nggak gampang keprovokasi, jadi bisa selamat. Setelah persoalan dengan Sokwu selesai, Lee Kyung tahu kalau Dobgu pasti merasa nggak nyaman dengan apa yang dia lihat. Lee Kyung bilang kalau Dobgu tuh harus mulai terbiasa dari sekarang. Nggak ada tempat untuk orang naif di dunia penuh bahaya tersebut. Jika Lee Kyung naif dan membiarkan Sokwu hidup, maka Lee Kyung lah yang bakal mati di kemudian hari. Apalagi Lee Kyung tuh mendapatkan hal menarik dan bukti dunia tersebut emang begitu kejam. Manusia tuh ternyata disamakan dengan para monster. Menyelesaikan nyawa manusia juga tuh membuat mereka dapat XP dan bisa naik level. Lee Kyung bahkan ngebuka kelas baru setelah menyelesaikan Sokwu. Ya Dobgu tuh harusnya mengerti kan dengan apa yang dibicarakan Lee Kyung. Kalau bukan mereka yang menyelesaikan musuh, maka nantinya musuh tuh yang menyelesaikan mereka. Jadi nggak ada tempat emang untuk orang-orang naif. Nah, Lee Kyung kemudian memberi pesan pada Dobgu. Hari ini Dobgu boleh nggak nyaman tentang menyelesaikan orang lain, tapi di kemudian hari Dobgu nggak boleh lagi merasa nggak nyaman. Lee Kyung tuh bilang kalau Dobgu adalah rekan berharga yang tidak boleh gugur. Lee Kyung dan Dobgu kemudian pergi dari tempat mereka sebelumnya. Dobgu tuh menanyakan apa Lee Kyung udah menetapkan
menentukan akan memilih apa di kelas baru miliknya. Lee Ki-young tuh bilang kalau dia masih bingung karena semua kelas pilihan miliknya ini terdengar begitu rumit. Nah, Lee Ki-young tuh berencana guys untuk menanyakan pada Kim Hyung-sun nantinya kelas apa yang harus dia pilih. Saat akan berjalan ke lokasi Hyung-sun, tiba-tiba Hayan juga ikutan muncul. Hayan tuh langsung saja memeluk Lee Ki-young. Hayan kemudian menanyakan pada Lee Ki-young tentang kondisi Lee Ki-young dan juga di mana Sok-woo berada. Lee Ki-young sih jujur aja ya, kalau dia itu menyelesaikan si Sok-woo. Hayan yang emang punya dendam pada Sok-woo jelas malah seneng. Setelah interaksi Hayan dan juga Lee Ki-young, Doggu kemudian bertanya, Hayan dari mana dari tadi? Nah, Lee Ki-young tuh merasa pasti Hayan gak tahu apa yang harus dia katakan. Jadi Lee Ki-young membuat alasan untuk Hayan. Lee Ki-young bilang, Hayan tuh kayaknya dari ngebantu Hyung-sun kan? Nah, di sini Hayan secara nggak terduga malah mengaku dia nggak ke Hyung-sun tapi dia malah mengejar Jae-jeon karena Hayan marah pada pria tersebut sudah melukai Lee Ki-young. Hayan juga menceritakan kalau dia tuh lepas kendali jadi langsung menyelesaikan Jae-jeon. Hayan melakukan pengakuan tersebut sambil menangis lagi. Doggu sampai panik melihat Hayan yang tidak berhenti nangis dan juga ikutan panik. Nah, Lee Ki-young kemudian datang dan menenangkan Hayan. Lee Ki-young tuh langsung aja memeluk Hayan untuk menghentikan wanita tersebut menangis. Lee Ki-young memeluk Hayan tuh murni untuk membuatnya tenang. Tapi Doggu yang ada di sana mengartikan hal lain. Mak comblang kelas kakap ini itu malah memasang ekspresi bangga dan mengacungkan jempol pada Lee Ki-young. Lee Ki-young tuh sekarang sadar kalau dari tadi Doggu ini emang buat skenario Lee Ki-young dan Hayan bisa berpelukan. Mantap Doggu, emang mak comblang profesional. Nah, tidak lama kemudian Hyung-sun juga muncul di depan Lee Ki-young dan semua orang. Hyung-sun tuh terlihat baru aja selesai melakukan pertarungan hebat. Ya emang sih, Jung Jin-ho tuh pasti bukan lawan yang mudah. Tapi Hyung-sun pulang dengan selamat jadi semua tuh udah beres. Nah, Kim Hyung-sun memulai pembicaraannya. Dia tuh menanyakan apa yang terjadi pada Sok-woo dan juga Jae-jeon dengan tegas. Lee Ki-young mengakui kalau mereka tuh sudah menyelesaikan dua orang tersebut. Lee Ki-young kemudian ganti menanyakan di mana Jung Jin-ho berada. Kim Hyung-sun yang diam kemudian diartikan semua orang kalau Jung Jin-ho tuh udah diselesaikan oleh Kim Hyung-sun. Jadi semuanya itu udah aman. Nah, Kim Hyung-sun yang melihat semua orang itu ragu tentang tindakan yang sebelumnya mereka lakukan, kemudian mengatakan hal mengejutkan. Dia tuh memuji keberanian Lee Ki-young, Hayan, dan juga Doggu bisa mengambil keputusan ekstrim. Pujian ini tuh dilontarkan Hyung-sun dengan alasan kalau mereka enggak mengambil langkah menyelesaikan kelompok Jin-ho, bukan cuma mereka yang bakal meninggal, tapi orang-orang di dalam camp para survivor itu juga akan mendapat nasib buruk. Perkataan Kim Hyung-sun ini tentu saja membuat semua orang lebih tenang. Bagaimana nggak tenang? Kim Hyung-sun dengan nilai keadilan yang paling tinggi di sana itu mengapresiasi tindakan ekstrim menyelesaikan lawan. Jadi pasti semua orang akan memaklumi hal tersebut. Di sini Lee Ki-young yang mendengar semuanya kemudian berterima kasih pada Kim Hyung-sun udah bisa mengerti. Setelah obrolan tentang nasib tim Jung Jin-ho selesai, Kim Hyung-sun menanyakan keadaan Lee Ki-young. Lee Ki-young tuh ngejawab kalau dia udah sehat dan selamat. Semua tuh berkat item yang diberikan Kim Hyung-sun pada Hayan. Makanya Lee Ki-young sekali lagi berterima kasih dan membuat Kim Hyung-sun menjadi begitu senang. Nah, di mata Lee Ki-young, kesenangan yang dirasakan Kim Hyung-sun ini adalah hal wajar. Kim Hyung-sun yang seorang regresor telah berhasil mengumpulkan orang-orang yang bisa diandalkan di starting point. Hal tersebut tentu memang jadi tujuan utamanya. Lee Ki-young kemudian tersenyum. Dia tuh merasa mengikuti alur dari Kim Hyung-sun memang pilihan terbaik. Apalagi sekarang ada juga Doggu dan Hayan yang siap itu lompat masuk dalam bahaya cuma untuk Lee Ki-young. Jadi hidup Lee Ki-young udah lumayan aman. Beberapa saat kemudian, semua orang udah sampai di tempat istirahat. Disinilah Lee Ki-young membuka pembicaraan kalau dia ingin berkonsultasi pada Kim Hyung-sun tentang kelas baru yang bisa dia pilih. Kim Hyung-sun itu juga merasa tertarik melihat apa yang menjadi pilihan Lee Ki-young. Di sini Lee Ki-young mengungkapkan dia punya 5 pilihan kelas baru dan semuanya itu adalah tingkatan rare. Pertama, itu ada Summoner. Seperti namanya, kelas ini tuh bisa memanggil familiar spiritual untuk diikutkan dalam pertarungan.
Kedua, ada Magic Spearman, pengguna tombak yang bisa mendapatkan tambahan dengan kekuatan sihir. Ketiga, itu adalah Warlock. Tambahan statnya tuh menggiurkan banget, yaitu poin mana bakal bertambah sampai 4 poin. Belum lagi, kelas ini tuh menjanjikan kekuatan magic bakal meningkat dan bisa menggunakan Black Magic yang begitu kuat. Tapi sayang, ada ancaman bagi para Warlock. Orang yang menjadi warlock ternyata tuh bakal diburu oleh organisasi religius penentang black magic. Yang keempat itu adalah alchemist, profesi yang lebih banyak meneliti dan mempelajari tentang sihir daripada bertarung. Peningkatan statnya tuh menarik, yaitu 2 intelligence dan 2 mana. Lalu kelas terakhir adalah flame mage. Inti dari kelas ini adalah penggunanya bisa menggunakan sihir api tingkat atas tapi punya beban penggunaan mana besar. Hyung Sun itu udah ngedengar semua pilihan yang dimiliki oleh Lee Kyung. Kim Hyung Sun langsung saja jujur kalau pilihan-pilihan tersebut itu lumayan sulit. Lee Kyung tuh mau pilih jadi mage kuat kayak Warlock atau Flame Mage. Tapi di lain sisi Lee Kyung tuh punya stat mana yang kecil banget. Jadi pasti tuh power outputnya nggak efisien. Kemudian mau pilih Flame Spearman. Lee Kyung itu nggak terlalu mahir menggunakan tombak. Jadi ya emang pilihannya tuh sempit banget. Lee Kyung yang mendengar kejujuran ini sebenarnya tuh terima-terima aja, tapi tetap nyesek guys. Nah sebenarnya bagi Lee Kyung tuh dia mau banget milih untuk jadi Warlock, sang pengguna Black Magic. Tapi karena bisa jadi dunia tersebut punya setting abad pertengahan dengan banyak organisasi religius, Lee Kyung tuh nggak mau ambil resiko. Kalau dia jadi Warlock, Lee Kyung bisa diburu seperti anjing rabies. Setelah apa yang dikatakan Hyung Sun, Lee Kyung tinggal punya 2 pilihan, alchemist dan juga summoner. Hyung Sun bilang kalau summoner tuh emang terdengar menarik, tapi bagaimanapun profesi ini butuh mana besar. Hal ini tuh karena seorang summoner itu harus mempertahankan familiar summon miliknya dengan jumlah mana yang tidak sedikit. Nah jadi pilihan terbaik itu ada di alchemist. Alchemist ini cocok dengan stat Lee Kyung sekarang yang udah tinggi di poin intelligence. Secara gambaran besar, alchemist itu bisa membuat berbagai macam hal menarik dan berguna, mulai dari potion, senjata sihir, sampai dengan homunculus. Homunculus sendiri guys, itu adalah makhluk hidup buatan yang bisa digunakan untuk berbagai hal, termasuk untuk bertarung. Lee Kyung kemudian memperhatikan kelas alchemist yang ada di depannya sekarang. Kelas ini tuh punya grade rare dan emang menarik banget. Lee Kyung tuh bisa ngeprediksi kalau skill pengobatan dengan menggunakan sihir itu pasti punya batasan kan. Makanya di masa depan nanti potion penyembuhan yang diciptakan alchemist tentu saja bakal laku banget di pasaran. Jadi alchemist itu emang menarik karena udah bisa jadi kuat dengan homunculus dan juga bisa jadi kaya lewat jadi pedagang potion. Di tengah pikiran Lee Kyung ingin memilih kelas apa, dari tadi ayah satu pria kan yang enggak bicara sama sekali. Siapa lagi kalau bukan pria besar kita, yaitu si Doggu. Saat Doggu mulai membuka mulutnya, pria besar ini langsung bilang kalau dia menentang Lee Kyung jadi alchemist. Donggu tuh mau kalau abangnya tersebut malah jadi warlock. Ya dengan begini lagi-lagi perdebatan antara Hyung Sun dan Donggu dimulai. Padahal yang mau naik kelas kan Lee Kyung ya. Lalu kelas apa nih yang harus dipilih Lee Kyung nantinya? Apa jadi alchemist buat jadi kaya? Atau sekalian aja jadi warlock dengan black magic GG? Penasaran? Ya kita nantikan aja guys di kelanjutannya di video berikutnya. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Dan bagi kamu yang seneng dengan konten obrolan isekai, kamu bisa ke playlist kita tuh untuk ngecek semua proyek garapan kita. Kamu mau durasi jumbo juga ada tuh di playlist kita kok. Semoga kamu bisa ikut jadi temen mengobrol kami seputar alur cerita. Untuk sekarang sampai jumpa lagi dan jangan lupa komen, like, share, dan subscribe obrolan isekai.